Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita kembali bertemu pada pelajaran pendidikan tauhid untuk kelas 3, dan ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama itu murid diharapkan bisa menjelaskan makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ini tujuan pembelajaran ya. Kemudian yang kedua itu murid diharapkan bisa menyebutkan dalil atas syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dan yang ketiga, murid diharapkan bisa lebih berhati-hati dari menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan kita, dan sekarang kita masuk pada pelajaran yang keempat tentang rukun Islam yang pertama. Ini masih rukun Islam yang pertama tapi bagian yang kedua. Ya, sebagaimana kita ketahui rukun Islam yang pertama itu terdiri dari 2 kalimat syahadat. Ya, syahadatu an asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya. Baik, dan ini yang kedua kita masuk pada syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, ya. Baik, apa maknanya? Ya, apa makna dari persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Ya, apa maknanya? Perhatikan, ya, makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah, jadi kita kan sudah berucap bahwa saya bersaksi, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang pantas untuk diibadahi dengan benar selain Allah saja. Kemudian kita juga bersaksi bahwa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ya, kita telah ucapkan ini. Apa makna yang dari kalimat yang telah kita ucapkan? Ya, perhatikan. Ya, kalau tidak dipahami maknanya ini, boleh jadi kita mengucapkannya tapi tidak perkataan kita, ucapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ya, perhatikan maknanya. Yang pertama, makna bahwasanya kita bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menaati Rasulullah pada seluruh perkara yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ya. Jadi jangan sampai kita bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah tapi kita tidak mau menaati Rasulullah. Ini keliru, ya. Rasulullah telah mengajarkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, kita tidak berpuasa. Rasulullah telah mengajarkan kita bagaimana sholat 5 waktu, kita tidak sholat. Ya, padahal ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kalau ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia bersaksi bahwa bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, tapi dia tidak mentaati Rasulullah, maka ini adalah perbuatan yang keliru, ya. Ya, dia berucap tapi dia menyelisih ucapannya sendiri, ya. Nah, dari sisi mana kita harus menyelisih harus menaati Rasulullah? Kenapa kita harus menaati Rasulullah? Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr. "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya. Jadi apa yang diberikan,
atau apa yang diperintahkan Rasul kepadamu, maka terimalah, ya, terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Jadi kalau Rasulullah memerintahkan kita, maka dikerjakan, diterima. Dan apa yang Rasulullah larang, maka kita tinggalkan. Ini harus, wajib kita menaati Rasulullah. Karena kita telah bersaksi bahwasanya dia adalah Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah yang pertama. Yang kedua, maknanya membenarkan seluruh perkara yang beliau kabarkan. Ya, jadi kalau Rasulullah mengatakan bahwasanya akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti itu, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Ya, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Walaupun perkara itu adalah perkara yang gaib, ya, bahkan tidak masuk di akal barangkali, ya, sebagaimana Rasulullah telah mengabarkan kepada kita tentang hari kiamat, ya. Rasulullah telah mengabarkan bahwa akan ada hari kiamat, akan ada hari pembalasan. Maka kita wajib untuk membenarkan apa yang telah beliau katakan, ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa ada surga, ada neraka, ya. Maka semua ini harus kita benarkan, harus kita yakini. Benar, akan ada hari kiamat, akan ada surga dan akan ada neraka. Ya. Baik, ini makna yang kedua. Ya, jangan sampai kita telah mengucapkan kalimat syahadat dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah, tapi kita justru tidak mengikuti sesuai dengan apa yang dituntunkannya. Kemudian yang ketiga, makna dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah menjauhi seluruh perkara yang dilarang dan dikecam oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada larangan yang Rasul telah sampaikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk menjauhinya, ya, meninggalkannya, ya. Kenapa? Jangan sampai kita justru menyesal, ya, sebagaimana penyesalan ahli neraka kelak, ya, yang dikabarkan dalam Al-Qur'an. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Ya, pada hari, ya, ketika wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, ya. Nah, ini ketika dia telah mendapatkan siksaan di dalam neraka. Nah, ini barulah mereka berkata, alangkah baiknya, ya laitana, alangkah baiknya andaikan kami dahulu taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul, ya. Nah, ini jangan sampai kita menyesal seperti ini. Nanti setelah wajah kita dibolak-balikkan, disiksa di dalam neraka, baru kita sadar, baru kita menyesal. Andaikan dulu saya taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 66. Ya. Baik, itu makna yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu tidak diibadahi, ya. Allah itu tidak diibadahi, ya, kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beribadah kepada Allah itu ada tuntunannya, tidak asal beribadah, ya. Salat 5 waktu telah ditetapkan, jumlahnya, waktunya, kaifiatnya, caranya, ya, semua telah diajarkan. Tidak boleh lagi kita tambah. Begitu juga dengan salat-salat sunnah, ya. Kita telah diajarkan. Misalnya salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh.
kita lakukan 4 rakaat. Ya memang bagus kalau dari sisi, ya saya kan sholat, lebih banyak lebih bagus. Iya, kalau itu menurut kita lebih banyak lebih bagus. Tapi kan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu hanya 2 rakaat sebelum subuh. Tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih. Karena itu pernah ada kisah, ya, seseorang yang sholat sunnah sebelum subuh itu 4 rakaat. Dia tambah, ya. Kemudian dia ditegur oleh salah seorang tabi'in, ya. Kalau saya tidak salah, Syed Al-Musayyib, ya. Dikatakan, ditegur, dimarahi. Maka dia mengatakan kepada Al-Musayyib bahwa apakah Allah akan menghukumku karena saya sholat? Ya. Saya kan sholat, masa Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Apa jawaban Al-Musayyib? Dikatakan bahwa Allah tidak akan menghukummu karena engkau salat, tetapi Allah akan menghukummu karena engkau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang diajarkan oleh Rasul hanya 2 rakaat sebelum subuh. Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Ya, baik. Ini maksud dari Allah itu tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Ya, jadi jangan ditambah-tambah ibadahnya. Apa saja yang Rasul ajarkan, itu saja yang dilakukan. Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Karena jika ditambah atau dikurangi, maka itu kita telah berbuat sesuatu yang sesat, ya. Itu namanya bid'ah, ya, muhdas, ya, perkara yang baru, ya, perkara yang baru. Sebagaimana sabda Rasulullah, wa kullu bid'atin dhalalah, ya. Dan setiap perbuatan bid'ah, ya, perkara baru yang dibuat-buat dalam ibadah adalah kesesatan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Ya. Kemudian kecintaan yang jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan membuat kita menaatinya dan menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Ya. Kalau kita jujur mencintai Rasulullah, kita akan mentaatinya, ya. Kita akan menaatinya dan menjadikannya teladan, ya. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi, ya, tapi berbuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak mentaati Nabi, ya. Nabi tidak ajarkan untuk memperingati hari kelahirannya, diperingati dengan maulid Nabi, dengan alasan ini adalah kecintaan kami kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak mengajarkannya. Ini namanya cinta yang tidak jujur, ya. Karena ketika kita jujur mencintai Rasulullah, maka kita akan taat, ya, mengikut apa yang telah dia katakan, ya. Nah, dan untuk menumbuhkan kecintaan yang jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu dengan cara mengilmuinya. Bagaimana caranya? Dengan membaca sirahnya, sejarah hidup Nabi, ya, perjalanan hidupnya, ya. Dan ada beberapa buku yang bagus untuk kita baca, itu diantara lain Mukhtasar Siratir Rasul, ya, ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Begitu juga dengan Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya. Ini yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Baik. Ini dan buku sirah, buku sejarah Nabi itu banyak, ya. Silakan dibaca, ya. Nah, kalau mau dicari di internet juga ada, ya. Internet juga ada. Baik. Sekarang kita telah mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Apa dalilnya, ya? Jadi agama Islam itu harus dengan dalil, ya. Tidak boleh kita asal mengatakan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Kalau ditanya kenapa, apa dalilnya, tidak tahu. Nah, ini tidak tepat juga, ya. Nah, ini namanya keyakinan tanpa dasar, ya. Jadi harus ada dasarnya, ya. Baik. Sekarang kita lihat apa dalil
atas syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Ya. Artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Ya. Tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ya, penutup para nabi maksudnya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka itu adalah orang yang kafir, ya. Kafir, jelas. Ini menentang Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Jadi Allah yang mengatakan bahwa Muhammad itu Rasulullah, ya. Jadi ini dalil yang menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Saya rasa cukup, ya, dan semoga bisa dipahami. Adapun yang menjadi tugasnya itu bisa dilihat di halaman 19 dan 20 sampai 21, ya. Halaman 19, 20 dan 21 dari latihan 1 sampai latihan 5, ya. Baik. Baik, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.